Halo semua kesayangan Tuhan. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan di kitab Yohanes. Hari ini kita mulai dengan pasal yang ke-14, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ayo kita doa dulu sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan untuk kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan kembali hari ini untuk kami baca bersama. Bapa, berbicaralah melalui firman-Mu. Buat kami mengerti Tuhan. Kami mau buka hati dan pikiran kami dan telinga kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk pimpinan-Mu saat ini. Amin. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Di sini terlihat bahwa kerinduan Tuhan Yesus adalah untuk tetap bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu perhatikan murid-muridnya itu gelisah. Karena mereka mendengar bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Dan mereka juga belum tahu pasti dia ini akan pergi kemana. Mereka belum mengerti saat itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jadi dia inginkan bahwa murid-muridnya itu percaya. Sehingga mereka tidak harus gelisah karena kepergiannya. Di sini Tuhan Yesus menghibur mereka dengan mengatakan bahwa satu saat Tuhan Yesus itu akan kembali dan mengambil mereka supaya di mana dia berada, murid-muridnya juga berada. Jadi kita bisa bersyukur juga karena kita tahu akan firman ini. Karena firman ini juga berlaku untuk kita. Tuhan Yesus menginginkan di mana dia berada. Dia inginkan juga kita berada bersamanya. Oke, lanjut ke ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini jelas, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa jalan kepada Bapa itu melalui Dia. Bapa di sini yang dimaksud adalah Allah sendiri. Yesus itulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan satu-satunya hidup. Di luar Yesus tidak ada jalan kepada Bapa. Tidak ada kebenaran dan tidak ada kehidupan, yang ada hanya kematian kekal. Di sini Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya juga kepada kita, supaya kita mau percaya akan firman-Nya, bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus datang bukan membawa agama. Tuhan Yesus itu datang untuk menunjukkan jalan, bahwa dialah jalan kepada Bapa, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang hati kita semua rindukan. Oke, ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa, dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya ini selama ini sebenarnya telah melihat Bapa melalui Yesus sendiri. Karena dari pekerjaan-pekerjaannya Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan Bapanya. Mereka sebenarnya mestinya bisa menilai bahwa pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak ada satupun yang pernah melakukannya. Jadi Tuhan Yesus itu meyakinkan Filipus dan murid-murid yang lain bahwa kalau kalian melihat aku, kalian melihat Bapa. Karena aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan itu sepertinya saat itu murid-muridnya itu belum bisa menangkap. Jadi mereka hanya mendengar, oh oke, itu yang dimaksud Yesus. Tapi mereka belum bisa benar-benar mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kalian tidak percaya, paling tidak percayalah apa yang tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan bahkan Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya, barang siapa yang percaya, itu di ayat yang ke-12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena apa? Karena Yesus pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus beri janji ini bukan hanya kepada murid-muridnya saat itu, tetapi firman ini tertulis juga untuk kita. Bahwa kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang pernah dia lakukan saat dia di bumi ini, dan bahkan lebih besar dari itu. Terus terang saya belum bisa menangkap apa yang dimaksud dengan lebih besar dari itu, karena menurut saya sampai saat ini kayaknya belum ada yang melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Kalau kita ingat dari ayat-ayat yang sebelumnya yang pernah kita baca bersama, Tuhan Yesus itu apa yang aja yang dia lakukan? Dia menyembuhkan orang sakit. Kemana aja dia pergi, orang sakit dibawa kepadanya itu disembuhkan. Kemudian dia menyembuhkan orang kusta. Dia membangkitkan, sebelum membangkitkan Lazarus, dia memberikan makan kepada paling sedikit 5.000 orang. Saat mereka datang mengikuti dia, mendengar firman-Nya, dia tidak mengizinkan mereka pulang, tapi dia bilang mereka harus diberi makan, ya. Dan hanya ada 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti. Dari 2 ikan 5 roti ini dia bisa memberikan makanan kepada lebih dari 5.000 orang sampai kenyang, bahkan sampai ada sisanya. Hal ini saya belum pernah dengar dari orang-orang Kristen setelah Yesus. Atau membangkitkan orang mati bahkan. Kalau orang mati saya pernah dengar. Saya pernah dengar beberapa berita bahwa orang mati dibangkitkan kembali. Ya, jadi apa yang dimaksud Tuhan Yesus itu pekerjaan yang lebih besar dari apa yang pernah dia lakukan, itu saya nggak tahu. Saya belum pernah, saya nggak bisa bayangkan seperti apa itu. Dan alasannya kenapa kita bisa melakukan hal ini, karena Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah kembali kepada Bapa. Ya, jadi ini
suatu janji yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Jadi hari ini saya mau kita sama-sama merenungkan, ambil waktu bersama dengan Roh Kudus, ambil waktu untuk bertanya, Tuhan, apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang lebih besar? Dan juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupanku? Apa panggilanmu? Kalau kalian belum jelas apa panggilan Tuhan dalam hidup kalian, dan tanya kepada Tuhan hari ini. Oke, sampai hari ini dulu. Pembacaan di Yohanes 14 dilanjutkan besok lagi. Oke, Tuhan berkati. Dadah.